Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Ringo, dan aku harap kalian semua baik-baik saja, dan semoga kalian semua menjalani hari yang menyenangkan. Di video hari ini, kita akan membahas kasus yang dialami oleh Steffi Viola Allman, seorang wanita yang dikhianati oleh saudara kandungnya sendiri. Steffi lahir pada tanggal 12 April tahun 1945 dari pasangan Omer Allman dan Lucille Allman di Modesto, California. Dia memiliki beberapa orang saudara dan beberapa di antaranya dari ibu yang berbeda. Namun yang paling dekat dengan Steffi yaitu adiknya Sarah yang usianya 5 tahun lebih muda dari Steffi. Pada saat mereka masih kecil, ayah mereka meninggalkan keluarga ini yang membuat anak-anak yang lebih tua, termasuk Sarah dan Steffi, ikut membantu merawat adik-adik mereka yang usianya masih sangat muda. Hal inilah yang membuat kedua bersaudara ini menjadi sangat dekat, bahkan orang-orang sering mengira mereka berdua sebagai saudara kembar karena mereka terlihat sangat mirip, selalu menghabiskan waktu bersama, dan mereka memiliki ikatan yang cukup dalam. Beberapa tahun kemudian, adik-adik Steffi yang sudah tumbuh dewasa lalu pindah dan memulai kehidupan mereka sebagai orang dewasa. Namun Steffi memilih untuk tetap tinggal bersama ibunya. Dia tidak menikah, dia menjalani hidup yang sederhana, penuh dedikasi untuk keluarganya, dan dia memilih bekerja di bisnis lokal untuk mendukung kebutuhan sehari-hari mereka. Sementara Sarah akhirnya menikah dan memiliki 3 orang anak, tapi kemudian dia bercerai pada saat usianya 30-an, dan dia membesarkan anak-anaknya seorang diri. Hanya saja, keadaan ternyata semakin memburuk. Sarah seringkali berpindah-pindah tempat tinggal, dia juga sering berkencan lalu tinggal bersama pacarnya, sampai akhirnya dia kembali ke rumah ibunya dan dia tinggal di sana, di mana siklus ini terus berulang. Kehidupan yang penuh ketidakstabilan ini membuat Sarah benar-benar bergantung pada keluarganya, terutama pada Steffi yang memiliki kehidupan yang lebih stabil. Jadi Sarah biasanya akan memasak dan membersihkan rumah karena dia memang tidak punya pekerjaan, sementara Steffi bekerja untuk menghidupi mereka secara keuangan. Anak-anak Sarah juga tinggal di rumah itu hingga mereka dewasa, lalu mereka pindah dan memiliki kehidupan mereka masing-masing. Pada tahun 1994, ibu Steffi dan Sarah meninggal dunia, di mana rumah yang mereka tempati diwariskan kepada semua anak-anaknya. Dan Steffi yang telah tinggal di sana sepanjang hidupnya, akhirnya membeli bagian rumah milik saudara-saudaranya, dan kini dia menjadi satu-satunya pemilik rumah tersebut. Meski begitu, Steffi tetap mengizinkan adiknya Sarah untuk tetap tinggal karena Steffi memang sangat peduli dengan keluarganya, bahkan dia berharap dia bisa membantu mengubah hidup adiknya menjadi lebih baik. Sejak usianya masih muda, Sarah memang memiliki sejarah yang panjang dengan obat-obatan terlarang, dan kini dia sedang berjuang dengan kecanduannya. Selain itu, dia juga memiliki masalah hukum lainnya seperti prostitusi, pencurian, intimidasi dengan keluarga, terutama dengan Steffi, yang sebenarnya mencoba membantunya. Pada tahun 1997, saat Steffi berusia 52 tahun, dia masih tetap tinggal bersama adiknya Sarah yang berusia 47 tahun. Namun Sarah masih menganggur dan membantu pekerjaan rumah, sementara Steffi bekerja untuk membantu menghidupi kebutuhan mereka. Steffi juga dikenal sebagai seorang advokat anti narkoba yang aktif, dan dia sangat berani melawan aktivitas terlarang ini di lingkungan tempat tinggalnya di Oakland, California. Bahkan, Steffi sering memberikan informasi pada pihak kepolisian, termasuk rekaman video yang menunjukkan aktivitas perdagangan obat-obatan di sekitar rumahnya, lalu meminta mereka turun tangan, dan keberaniannya ini membuatnya dihormati banyak orang, termasuk tokoh-tokoh pemerintah yang menganggapnya sebagai model aktivis. Namun tindakannya ini justru membuat Steffi berada dalam situasi bahaya, di mana pada bulan Mei tahun 1997, terjadi kebakaran di rumah Steffi dan untung saja kebakaran tersebut tidak menyebabkan kerusakan besar. Lalu insiden kedua terjadi pada bulan Juni tahun 1997 dan kali ini jauh lebih serius karena telah menghancurkan sebagian rumah, bahkan Steffi mengalami luka bakar tingkat pertama dan kedua. Meski begitu, Steffi tetap vokal menyuarakan agar masyarakat tetap berjuang melawan para pengedar obat-obatan terlarang.
Steffi juga yakin kalau 2 kejadian kebakaran sebelumnya adalah upaya balas dendam dari para pengedar atau bandar obat-obatan yang aktivitasnya telah dia laporkan pada pihak berwenang. Kemudian, pada tanggal 1 Juli tahun 1997, malam itu polisi menerima panggilan darurat dari seseorang yang mengatakan bahwa telah terjadi kebakaran dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Pemadam kebakaran, polisi, dan para medis tiba di tempat kejadian. Kejadian ini juga membuat lingkungan yang tenang tiba-tiba berubah menjadi pemandangan yang sangat mengerikan karena api yang begitu besar melahap hampir seluruh rumah. Para tetangga lalu berteriak kalau si pemilik rumah, yaitu Steffi, masih terjebak dalam kebakaran tersebut. Jadi dengan cepat, pemadam kebakaran mencari Steffi dan mereka akhirnya berhasil menemukannya tergeletak di dekat jendela. Tubuhnya hangus terbakar yang membuatnya menjadi sangat lemah. Rasa sakit di wajahnya adalah bukti nyata kalau kebakaran ini benar-benar sangat mengerikan. Pihak kepolisian dan para tetangga bekerja sama mengerahkan upaya maksimal untuk menyelamatkan Steffi dari kebakaran tersebut. Lalu mereka segera melarikannya ke rumah sakit terdekat untuk memberikan pertolongan karena memang lukanya sangat parah. Kebakaran ini juga telah menghancurkan hampir seluruh rumah, termasuk barang-barangnya terbakar menjadi abu, lalu barang lainnya berubah menjadi tumpukan arang, bahkan menjadi logam berkarat. Hal ini tentu menyakitkan bagi Steffi, rasa sakit yang tidak terlukiskan terlihat jelas di wajahnya, sementara para tetangga memberikan dukungan agar Steffi bisa kembali bangkit dan mereka juga membicarakan penyebab kebakaran ini. Beberapa orang berpikir kalau itu mungkin hanya kecelakaan, lalu ada juga yang bilang kalau itu adalah akibat kelalaian. Namun Steffi percaya kalau kebakaran ini memang sengaja dilakukan untuk menghilangkan nyawanya. Dia juga melaporkan kecurigaannya pada pihak kepolisian yang menyelidiki kasus ini. Dia bilang kalau dia memutuskan untuk melawan kejahatan yang merajalela dan aktivitas obat-obatan terlarang di lingkungan tempat tinggalnya. Steffi juga bilang kalau dia telah merekam adegan transaksi obat-obatan termasuk aktivitas kriminal lainnya. Kemudian Steffi mengirim video tersebut pada polisi guna membantu penyelidikan mereka, sekaligus menegaskan kalau kebakaran itu adalah tindakan balas dendam terhadap Steffi. Dari hasil penyelidikan awal, pihak kepolisian telah menemukan 2 bom yang diam-diam ditempatkan di luar rumah Steffi. Meskipun kedua bom ini tidak meledak, namun ini adalah tanda yang jelas kalau Steffi telah menjadi target balas dendam. Dan ini adalah ketiga kalinya rumah Steffi mengalami kebakaran. Kejadian sebelumnya memang sempat diselidiki oleh polisi, hanya saja tidak ditemukan bukti maupun informasi yang cukup yang mengarah pada penangkapan si pelaku. Namun saat polisi memutuskan untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh, Steffi tiba-tiba keberatan. Dia bahkan meminta polisi untuk tidak menyelidiki kasus ini lebih lanjut karena dia yakin kalau mereka tidak akan menyerangnya lagi. Hal ini tentu menimbulkan kecurigaan bagi polisi. Mereka bertanya-tanya kenapa Steffi begitu yakin kalau dia tidak akan mengalami hal yang sama seperti 3 kejadian sebelumnya. Di sisi lain, kejadian ini ternyata menarik perhatian masyarakat. Mereka sangat prihatin dengan keadaan Steffi, dan mereka menyumbangkan sejumlah uang dan barang-barang untuk membantunya membangun kembali rumahnya yang sudah hancur. Tidak hanya masyarakat, kejadian ini juga mendapat perhatian dari pemerintah dan menawarkan hadiah sebesar $50.000 atau sekitar 800 juta rupiah bagi siapapun yang bisa membantu maupun memberikan informasi mengenai si pelaku. Namun ternyata polisi tidak mendapatkan informasi apapun yang membuat mereka sebenarnya cukup kebingungan karena dengan tawaran uang yang sangat besar seharusnya sudah menarik perhatian banyak orang dan seharusnya sudah ada yang memberikan informasi. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau kasus ini menyita banyak perhatian banyak orang, termasuk orang-orang yang tinggal di kota kecil yang jaraknya beberapa mil dari tempat tinggal Steffi, di mana salah seorang saudara kandung Steffi yang bernama Leota akhirnya menelpon polisi lalu menanyakan keberadaan Steffi, saudara perempuannya, karena tidak hanya Sarah yang tinggal di rumah itu. Kemudian, polisi bilang kalau Steffi sedang dirawat di rumah sakit. Tapi Leota mengklaim kalau yang dirawat itu adalah Sarah, bukan Steffi.
Hal ini tentu sangat mengejutkan bagi polisi, dan mereka memang menyadari kalau mereka tidak memeriksa identitas orang yang mereka selamatkan. Sejak awal, mereka percaya apa yang dikatakan oleh Sarah, jadi sekarang mereka curiga kalau kebakaran tersebut bukan sekedar insiden pembakaran, tapi mungkin untuk menyembunyikan sesuatu yang lebih menyeramkan. Kasus ini benar-benar menarik perhatian polisi. Mereka juga meminta informasi dari saudara perempuan Steffi yang lain karena sekarang Steffi dinyatakan hilang. Menurut saudara kandung Steffi lainnya, Sarah memiliki kepribadian yang keras kepala dan eksentrik, bahkan dia sering mencuri barang-barang milik Steffi. Lalu dia juga pernah berpura-pura menjadi saudara perempuannya untuk mengakses akun pribadinya. Leota sempat datang ke rumah sakit, dia ingin memastikan kalau kecurigaannya itu memang benar dan memang yang dia temui itu adalah Sarah, di mana dia mengklaim kalau dia punya alasan bagus kenapa dia menyamar sebagai Steffi. Dia juga bilang kalau dia tidak punya asuransi, jadi dia ingin menggunakan asuransi Steffi untuk membayar tagihan rumah sakitnya. Lalu saat Leota bertanya keberadaan Steffi, Sarah bilang kalau Steffi sedang berada di luar kota. Namun Leota tidak percaya dengan pengakuan ini, bahkan dia sangat khawatir dengan Steffi. Jadi dia memberitahu polisi kalau sebenarnya ada ketegangan antara Steffi dan Sarah. Steffi mengklaim kalau dia cukup frustasi menghadapi Sarah yang malas, yang selalu berharap hidupnya diurus oleh saudaranya. Hal ini juga lah yang membuat Steffi berpikir untuk pindah keluar kota, sementara Sarah tidak setuju dengan kepindahan ini karena dia khawatir dengan tempat tinggalnya. Polisi lalu membawa Sarah untuk diinterogasi dan dia terus mengatakan kalau dia adalah Steffi, sampai akhirnya polisi menceritakan pengakuan Leota, lalu seketika dia menjadi histeris. Pada saat polisi meminta tanda pengenal, mereka melihat ada tanda pengenal atas nama Sarah dan ada atas nama Steffi. Jadi, untuk benar-benar memastikan identitas wanita tersebut, mereka mengambil sidik jarinya dan terbukti bahwa dia memang Sarah, yang membuatnya akhirnya ditangkap karena pemalsuan dan memberikan nama palsu pada polisi. Kini pihak kepolisian bertanya-tanya mengenai keberadaan Steffi karena mereka tidak memiliki informasi sama sekali. Bahkan setelah mereka memeriksa rekening banknya, ternyata semua uangnya sudah ditarik, hanya saja berdasarkan rekaman kamera pengawas dari bank yang menarik uang tersebut adalah Sarah. Polisi benar-benar kebingungan, mereka juga mendapat tekanan untuk segera menyelesaikan kasus ini, tapi mereka belum juga mendapatkan petunjuk mengenai keberadaan Steffi. Sampai akhirnya mereka meninjau laporan dan menemukan beberapa ketidakkonsistenan dalam teori awal tentang bom api. Mereka mencatat bahwa pecahan kaca itu berada di luar rumah, bukan di dalam. Jadi kemungkinan besar pecahan itu berasal dari dalam rumah, bukan sesuatu yang dilempar melalui jendela. Pihak kepolisian kemudian kembali menggeledah rumah Steffi dan mereka juga berhasil mendapatkan surat izin dari pengadilan. Lalu mereka membawa anjing pelacak yang kemudian memeriksa setiap sudut rumah. Dan tiba-tiba salah satu anjing menggonggong keras ke arah sudut rumah, di mana terdapat lemari es yang telah terbungkus rapat dengan selotip yang hampir hangus terbakar seluruhnya. Dengan hati-hati, para detektif membuka lemari es tersebut dan mereka menemukan tubuh seseorang yang telah terpotong-potong, yang hampir busuk, yang sudah dipenuhi belatung, dan mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Kemudian menurut hasil tes DNA, dapat dipastikan kalau jenazah itu adalah Steffi Allman yang meninggal akibat trauma tumpul di kepalanya. Polisi langsung menduga Sarah menghabisi saudara perempuannya untuk mencuri uang dan identitasnya, apalagi saat mereka tahu kalau selama ini, selama bertahun-tahun, Sarah tinggal bersama Steffi, dia tidak bekerja dan dia tidak melakukan apapun selain menikmati gaya hidup mewah yang didanai oleh uang saudara perempuannya. Mereka juga berpikir kalau sepertinya Steffi sudah lelah menghadapi Sarah, jadi dia memutuskan untuk pindah ke kota lain dan mencari ketenangan atau kedamaian yang telah hilang selama ini. Namun Sarah tidak bisa menerima keputusan ini, dia khawatir dengan hidupnya, dia tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, dia tidak tahu harus berbuat apa kalau Steffi tidak ada. Sarah benar-benar sangat marah dengan rencana ini, dan pada saat Steffi sedang tidur di kamarnya,
Sarah menyerangnya, dia memukul kepala Stevie berulang kali hingga dia meninggal dunia. Setelah itu, Sarah memindahkan tubuh Stevie ke kamar mandi, di mana dia memotong-motong tubuhnya sebelum memasukkannya ke dalam lemari es dan membakar rumah tersebut. Pihak kepolisian lalu mendakwa Sarah karena telah menyebabkan Stevie meninggal dunia. Hingga pada tahun 2000, pengadilan menyatakan Sarah bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sebenarnya, jaksa penuntut awalnya meminta hukuman mati, tapi kemudian juri memutuskan untuk memberikan hukuman penjara seumur hidup setelah mempertimbangkan permohonan keluarga Alman yang sudah sangat terpukul dengan kehilangan Stevie, dan mereka tidak tega melihat anggota keluarga lainnya pergi meninggalkan mereka. Kasus ini menyebar dengan begitu cepat, bahkan mengejutkan banyak orang yang awalnya percaya kalau kedua saudara ini telah hidup berdampingan dengan damai selama bertahun-tahun. Fakta bahwa hubungan yang terlihat harmonis tersebut ternyata menyembunyikan konflik yang begitu gelap. Masyarakat dibuat terkejut tidak hanya oleh kekejaman kejahatan itu sendiri, tapi juga kenyataan bahwa pengkhianatan sedalam ini bisa terjadi dalam ikatan darah yang seharusnya paling kuat. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini. Kalian juga bisa memberikan opini kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.